Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai kota terbesar kedua di Pulau Sumatera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Insania Utami. Saya Indri Wahyuni. Di sini kami akan menampilkan video roleplay tentang halusinasi pada gangguan jiwa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Indri. Nama Ibu siapa? Sedang dipanggil apa? Nama saya Citra. Saya lebih suka dipanggil Citra saja. Baiklah, Bu, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah ada keluhnya hari ini? Saya sedikit merasa takut, Bu, karena saya merasakan ada orang yang membisik-bisikkan saya. Tenang, Bu, tenang. Mana orangnya? Di mana? Saya tidak tahu, Bu, tapi suara itu seringkali saya dengar. Baiklah, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Ibu dengar, tapi tidak tampak wujudnya? Iya, baiklah, Bu. Kalau boleh tahu, kita bercakap-cakap berapa lama, Bu? Tolong, Bu. Tolong. Suara itu datang lagi, Bu. Ayo, Bu, tolong saya. Baiklah, Bu, bagaimana kalau 45 menit? Baiklah, Bu, apakah Ibu Citra mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya, Bu. Dari tadi saya merasakan suara itu terus mengganggu saya. Tolong saya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, apa yang dikatakan suara itu? Mati kamu, mati. Begitu saya dengar. Saya jadi takut, Bu. Tolong saya. Bu Citra, apakah suara itu terus-menerus terdengar atau sewaktu-waktu? Suara itu sering datang dan mengganggu saya, Bu. Saya jadi takut. Mati. Kamu mati. Begitu yang saya dengar, Bu perawat. Apakah Ibu Citra sering mendengar suara itu? Suara itu sering datang ketika saya lagi sendiri, Bu. Biasanya berapa kali sehari Bu Citra mendengar suara-suara itu? Biasanya sering, Bu. Lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali sehari ya? Kalau begitu, pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah ada waktu sendiri? Iya, Bu. Suara itu datang pas saya lagi sendiri, Bu. Dan pas lagi sendiri, Bu, lagi sepi-sepinya suara itu juga pasti bakalan datang. Apa yang Ibu Citra rasakan pada saat mendengar suara itu? Saya teriak, Bu. Tidak, saya tidak mau mati. Begitulah saya. Apakah dengan cara itu suara itu menghilang? Tidak, Bu. Suara-suara itu tetap saja saya dengar. Tolong saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Suara-suara itu terus saja datang. Baiklah, Bu. Bu Citra harus tenang sekarang ya. Bagaimana kalau kita belajar cara-cara untuk mencegah suara itu muncul? Bagaimana, Bu, caranya? Begini, Bu. Ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Pertama, dengan menghardik suara tersebut. Kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Ketiga, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat, minum obat dengan teratur. Jadi ada 4 ya, Bu? Ya, Bu, bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan menghardik. Caranya adalah saat suara-suara itu muncul langsung Ibu Citra bilang pergi. Saya tidak mau terdengar. Saya tidak mau terdengar kamu, suara itu palsu. Sambil Bu Citra menutup kedua telinga. Begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Coba Bu Citra peragakan. Baiklah, saya akan lakukan. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Begitu ya, Bu? Ya, Bu, nah begitu. Coba lagi, Bu.
Pergi. Saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Ya begitu Bu Citra, sudah bisa. Iya, akhirnya saya bisa. Nah Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah meragakan latihan tadi? Saya sudah lega dan saya tidak takut lagi, Bu. Baguslah kalau begitu Bu. Nanti kalau suara-suara itu muncul lagi, silakan coba cara tersebut ya Bu. Ya, Bu. Nanti bakalan saya coba lagi. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Apakah Ibu Citra mau? Saya mau. Baiklah Bu, maunya jam berapa? Maunya jam berapa saja latihannya Bu? Jam pagi, jam 4 sore, sama jam malam. Apakah boleh, Bu? Jam pagi, jam 4 sore, jam malam ya Bu. Memasukkan kegiatan latihan menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan hari Ibu Citra ya Bu. Iya, Bu. Baiklah Bu, tempatnya mau di mana? Di sini saja tidak apa-apa. Baiklah Bu, di sini ya Bu. Iya, Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara dengan cara yang kedua? Baik, Bu. Pukul berapa maunya Bu Citra? Nanti saja pukul berapa ya? Bagaimana kalau 2 jam lagi? Baiklah, Bu. Di mana tempatnya? Tetap di sini saja, tidak apa-apa. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu, sampai jumpa. Selamat siang Bu Citra. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perasaannya Bu Citra siang hari ini? Merasa baik, Bu. Apakah suara itu muncul? Masih, Bu. Apakah sudah dipakai cara yang telah kita latih tadi Bu? Sudah, Bu, tapi masih saja suara-suara itu datang. Apa berkurangkah suara-suaranya itu Bu, ataukah masih? Iya, Bu. Suara itu agak berkurang. Bagus Bu, sesuai janji kita tadi ya. Saya akan latih Ibu cara kedua, mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Kita akan latihan selama 5 menit. Mau di mana kita latihannya? Di sini saja, apakah Ibu mau? Iya, Bu. Di sini saja tidak apa-apa. Baiklah Bu, cara kedua untuk mencegah mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau nanti Bu Citra mulai mendengar suara-suara itu lagi, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol, minta teman untuk mengobrol dengan Bu Citra. Contohnya begini Bu, tolong saya mau mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Atau kalau ada orang di rumah dan misalnya kakaknya Bu Citra, katakan, Kak, ayo ngobrol dengan saya, sedang mendengarkan suara-suara begitu. Coba Bu, lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tolong saya mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Ya begitu Bu, bagus Bu. Coba sekali lagi Bu. Tolong saya merasa mulai dengar suara-suara, ayo ngobrol dengan saya. Bagus. Nah, latihan terus ya Bu. Ya, baiklah Bu. Di sini Bu Citra dapat mengajak perawat atau pasien lainnya untuk bercakap-cakap jika nanti suara itu datang lagi. Apakah Ibu mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Baguslah kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Citra setelah latihan ini? Saya merasa sedikit agak lega Bu. Baguslah Bu. Jadi sudah ada berapa cara ya Bu pelajaran untuk suara-suara itu datang lagi? Sudah 2 cara Bu. Bagus. Cobalah kedua cara ini. Kalau nanti Bu Citra mendengar suara-suara itu lagi, bagaimana kalau kita masukkan ke jadwal kegiatan hari ini Bu Citra?
Ya baiklah Bu. Mau jam berapa kita latihan bercakap-cakapnya, Bu? Jam pagi, jam 4 sore, sama jam malam Bu. Wah, bagus Bu. Jadi nanti Bu lakukan secara teratur. Jika sewaktu-waktu suara itu muncul lagi ya Bu, besok pagi saya akan kesini lagi. Iya Bu. Bagaimana kalau kita latihan cara ketiga, yaitu melakukan aktivitas jadwal? Ya Bu, boleh. Kira-kira mau jam berapa Bu? Besok pagi-pagi Bu. Bagaimana kalau jam 5 pagi Bu? Boleh Bu. Mau di mana kita latihannya Bu? Di sini lagi? Di sini lagi Bu. Ya, apakah Ibu mau atau mau di tempat lain? Di sini lagi Bu. Baiklah Bu, kalau begitu besok jam 5 pagi kita latihan di sini ya Bu. Sampai besok. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Apakah Ibu masih mengingat saya? Masih Bu. Nama Ibu Perawat Citra. Wah, bagus ya. Ibu masih mengingat nama saya dengan baik. Iya Bu. Bagaimana? Saya ingin bertanya, apakah suara-suara itu masih sering terdengar dan muncul? Ya Bu, suaranya masih terus saja muncul. Mati, kamu mati, itu saja yang saya dengar Bu. Apakah sudah dipakai dua cara yang sudah kita latih kemarin Bu? Ya Bu, saya sudah memakai dua cara yang sudah Ibu ajak kemarin, tapi masih saja Bu. Dan bagaimana dengan hasilnya Bu? Begini Bu, suaranya agak mulai berkurang lebih sedikit daripada yang kemarin Bu. Wah, bagus ya Bu. Ibu sudah pintar menggunakan dua caranya. Baiklah, kalau begitu sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu. Hari ini kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi, yaitu dengan cara melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu, Ibu mau di mana kita bicara Bu? Di sini saja Bu. Baiklah, di sini saja ya Bu. Kira-kira ingin berapa lama ya Bu kita berbincang-bincang? Ya Bu, lama-lama juga boleh Bu, nggak apa-apa. Baiklah, sepertinya Ibu semangat sekali ya Bu. Baiklah, kalau begitu sekitar 45 menit, apakah Ibu mau? Ya Bu, saya mau Bu. Ya, baiklah kalau begitu ya Bu. Kita duduk di sini ya Bu. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih kegiatan yang Ibu sehari-hari lakukan? Apa yang banyak ya Bu? Oh, banyak ya Bu. Kalau pagi-pagi apa aja kegiatan Ibu? Kalau pagi-pagi saya membersihkan tempat tidur, mandi, sarapan, senam, menyiram bunga, menonton TV, menyapu, sama apa lagi ya? Banyak Bu. Iya ya. Ya, Bu, bagus sekali kegiatannya di pagi hari, banyak juga ya. Terus jam berikutnya apa yang Ibu lakukan? Maksudnya jam siang ya Bu? Ya, iya Bu. Kalau siang kegiatan Ibu itu apa aja sih? Kalau siang saya makan siang, menonton TV, menyapu, membersihkan jendela, dan tidur siang Bu. Banyak ya Bu. Jadi kalau malam apa saja sih kegiatan Ibu? Kalau malam harinya saya menonton TV, makan malam, menutup jendela, dan minum obat Bu. Itu kegiatan saya. Wah, banyak sekali kegiatannya ya Bu. Kalau begitu Bu, mari kita latih dua kegiatan hari ini ya Bu, yaitu latihan menyapu dan membersihkan jendela. Bagaimana Bu? Jadi apakah Ibu mau? Iya Bu, saya mau.
Baiklah Bu, coba sekarang kita akan menyapu ruangan sekitar sini ya Bu. Bisa Bu. Jadi Ibu bisa ya Bu menyapu, ya pelan-pelan saja Bu, bersihkannya, jangan sampai ada ini apa Bu, sampai yang tersisa. Ya Bu. Wah, sepertinya Ibu bisa ya Bu melakukannya. Baiklah. Jadi Ibu bisa ya Bu menyapu, ya pelan-pelan saja Bu, bersihkannya, jangan sampai ada ini apa Bu, sampai yang tersisa. Ya Bu. Wah, sepertinya Ibu bisa ya Bu melakukannya. Baiklah Bu, selanjutnya kita akan membersihkan jendela. Apakah Ibu bisa? Ya Bu, bisa. Baiklah, mari ke saya ya Bu. Sudah. Baiklah, Ibu sudah bisa membersihkannya ya Bu. Ini Ibu sudah terbiasa dan melakukan kegiatan Ibu sehari-hari ya Bu ya. Ya Bu, karena di rumah saya sering melakukan aktivitas membersihkan seperti ini. Baik, hebat sekali Ibu ya. Baiklah Bu, kalau sudah bisa masuk kembali dan ikuti saya. Itu aja. Baiklah, Ibu sudah bisa membersihkannya ya Bu. Ini Ibu sudah terbiasa dan melakukan kegiatan Ibu sehari-hari ya Bu ya. Ya Bu, karena di rumah saya sering melakukan aktivitas membersihkan seperti ini. Baik, hebat sekali Ibu ya. Baiklah Bu, kalau sudah bisa masuk kembali dan ikuti saya. Itu aja. Sudah selesai ya Bu, kita melakukan kegiatannya. Wah, bagus sekali Bu. Ibu sudah bisa menyapu dan membersihkan jendela dengan baik dan benar ya Bu. Ya, bagus Bu. Baik Bu, kegiatan ini dapat Ibu lakukan untuk mencegah suara tersebut muncul kembali ya Bu ya. Kegiatan yang akan kita latih lagi agar dari pagi sampai malam ada kegiatan. Dan bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang, bercakap-cakap cara yang ketiga untuk mencegah suara-suara itu kembali? Saya merasa senang dan lega Bu. Jadi saya sedikit sudah tampak hilang dan suara itu. Wah, bagus ya Bu. Coba sekarang Ibu Indri menyebutkan 3 hal yang sudah kita lakukan tadi Bu. Apakah Ibu bisa? Bisa. Yang pertama tuh menghardik, yang kedua bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang ketiga melakukan aktivitas terjadwal Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan kita hari ini ya Bu. Iya Bu. Ya, nanti Bu Indri bisa mencoba melakukan latihan-latihan yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan jadwal yang saya berikan ya Bu. Ya, baik Bu. Ya, kalau begitu bagaimana Bu kalau menjelang nanti malam kita membahas pil minum obat yang baik serta kegunaan obat tersebut. Ya Bu, boleh, saya mau. Kira-kira Ibu maunya jam berapa ya Bu? Kalau siang saja Bu sepertinya. Siang. Baiklah, bagaimana kalau sekitar jam 12 siang? Boleh Bu, boleh. Mau Ibu Indri maunya di tempat biasa di sini atau di mana? Di sini saja boleh Bu. Baiklah Bu, di ruang sini ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Terima kasih. Baiklah.
Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaan Ibu siang ini? Siang Bu, saya alhamdulillah baik Bu. Baguslah Bu ya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah Bu, saya ingin bertanya, apakah suaranya masih muncul Bu? Masih Bu, tapi tidak terlalu suaranya muncul-muncul, hanya sedikit Bu. Baiklah, apakah Ibu sudah menggunakan 3 cara yang sudah kita latih kemarin? Sudah Bu. Baiklah. Apakah jadwal kegiatan kita sudah bisa dilakukan sekarang Bu? Bisa Bu, sudah bisa dilakukan hari ini. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah minum obat pagi ini? Alhamdulillah sudah Bu. Baiklah ya Bu, siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Ibu minum. Kita akan diskusi selama 5 menit ya Bu, sambil menunggu makan siang di sini ya Bu. Ya Bu, di sini saja sambil menunggu makan siang. Saya juga sudah lapar soalnya Bu. Baik ya Bu, begini Bu, siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obatan yang Ibu minum. Terus kita akan diskusi sekitar selama 5 menit ya Bu, sambil menunggu makan siang di sini. Apakah Ibu mau? Ya Bu, di sini saja menunggu sambil makan siang. Saya juga sudah lapar soalnya Bu. Oh iya ya Bu, kalau boleh tahu Bu, adakah bedanya setelah Ibu minum obat secara teratur? Kalau saya minum obat secara teratur, saya merasa tenang, lega, dan sedikit ringan Bu. Iya Bu ya. Apakah suara-suara yang Ibu dengar itu masih saja sering terdengar atau sudah menghilang Bu? Tetap saja suara-suara itu muncul Bu, walaupun saya sudah minum obat yang diberikan. Kenapa begitu Bu? Padahal setiap hari saya selalu minum obat secara teratur Bu. Jadi begini ya Bu Indri, obat itu sangat penting ya Bu, agar suara-suara yang Ibu dengar itu dan yang mengganggu Ibu selama ini tidak muncul lagi. Nah, kalau boleh saya tahu berapa macam obat yang Ibu minum? Banyak Bu obat yang saya minum. Baiklah Bu, jadi Ibu baiklah Bu, di sini Ibu ada 3 macam obat yang harus Ibu minum. Baiklah, saya akan jelaskan fungsi dan cara minumnya ya Bu. Baiklah Ibu, jadi yang warna orange 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga malam ya Bu. Terus gunanya ini untuk menghilangkan suara-suara. Baiklah, obat yang warna putih ini 3 kali sehari juga ya Bu. Jamnya sama. Terus fungsinya ini ya Bu, untuk membuat Ibu rileks dan tidak kaku. Dan sedangkan yang warna merah ini, merah jambu biji ya Bu, berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara. Semua obat yang Ibu minum 3 kali sehari ini diminum setiap pagi, siang, dan juga malam ya Bu. Apakah Ibu sudah mengingat fungsi dan kegunaan obat ini? Bisa Ibu tolong sebutkan kembali? Ini Bu. Baik Bu, kalau yang berwarna orange ini untuk menghilangkan suara-suara, yang warna putih agar merasa rileks, dan yang merah jambu untuk menenangkan pikiran. Wah, Ibu Indri, pintar sekali, bagus sekali Bu. Ibu sudah mengingat semua fungsi obat-obat Ibu ya Bu. Baiklah Bu, nanti kalau suara-suaranya sudah menghilang, wah, Bu Indri sudah mengingat obat-obat ini ya Bu. Baiklah Bu, jika kalau nanti suara-suara itu tidak terdengar lagi, Ibu tidak perlu menghentikan peminuman obat ini ya Bu. Ya Bu. Nanti Ibu bisa konsultasikan dengan dokter ya Bu, sebab kalau putus obat Ibu akan kambuh dan sulit untuk sembuh seperti keadaan semula. Dan kalau obatnya sudah habis Bu, Ibu bisa minta ke dokter dan mendapatkan obatnya lagi.
Apakah Ibu sudah mengerti? Ya Bu, saya sudah mengerti. Baiklah Bu, Ibu juga harus teliti saat minum obat ini ya. Pastikan obatnya benar. Artinya Ibu harus memastikan bahwa itu benar-benar obat punya Ibu Indri ya. Jangan sampai keliru. Dengan obat milik orang lain, baca nama kemasannya ya, bukan di sini sudah ada tertera ya Bu, nama Ibu, tempat tanggal lahir Ibu, dan jenis obatnya dan cara pemakaiannya juga ya Bu. Pastikan obatnya diminum pada waktunya dengan cara yang benar Bu, yaitu minum sesudah makan dan tepat pada waktunya ya Bu. Apakah Ibu mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Bu Indri juga harus memperhatikan berapa jumlah obat sekali minum, dan Ibu juga harus cukup minum 5 gelas per hari. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mengerti? Ya Bu, ya saya mengerti. Wah, bagus Bu. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan sudah berapa cara yang kita latih dan mencegah suara-suara itu. Coba Ibu sebutkan. Bu Indri juga harus memperhatikan ya Bu, berapa jumlah obat yang Ibu minum. Terus Ibu juga jangan kekurangan minum air putih ya Bu. Minimal Ibu bisa minum air putih itu 5 gelas per hari ya Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti? Ya Bu, iya saya sudah mengerti. Baiklah kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Indri setelah kita bercakap-cakap mengenai obat ini? Saya merasa lega, bahagia, dan saya tidak mengerti tentang apa yang Ibu katakan. Wah, bagus ya Bu. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan ya Bu, sudah ada berapa cara sih yang kita lakukan untuk mencegah suara-suara itu kembali? Bisakah Ibu coba sebutkan kembali Bu? Sudah 4 cara Bu. Yang pertama menghadrik, yang kedua bercakap-cakap dan dengan orang lain, dan yang ketiga melakukan aktivitas yang terjadwal, dan yang keempat minum obat Bu. Wah, bagus ya Bu. Ibu sudah bisa menyebutkan 4 cara yang sudah kita latih dengan benar. Bagus sekali Bu. Kalau begitu kita masukkan jadwal minum obatnya ya Bu pada jadwal kegiatan harian Ibu. Ye, bagus. Ya Bu, jangan lupa pada waktunya Ibu minum obat, minta obatnya pada perawat atau pada keluarganya ya Bu. Kalau di rumah ya Bu. Ya Bu. Nah, makanannya Bu sudah datang. Kalau begitu kita ketemu lagi untuk melihat manfaat cara mencegah suara-suara muncul yang telah kita bicarakan. Bagaimana kalau minggu depan? Ya Bu, boleh. Bu Indri maunya pukul berapa ya kira-kira? Seperti tadi saja Bu. Seperti tadi ya. Bagaimana kalau pukul 5 sore? Ibu mau? Ya Bu, saya mau. Ya, kalau begitu sudah sampai di sini ya Bu percakapan kita. Terima kasih Ibu sudah mau saya tanya-tanya dan Ibu tidak merasakan gimana ya Bu, Ibu tidak merasakan sedikit risih dengan apa yang saya tanya-tanyakan, apa yang saya konsultasikan kepada Ibu? Tidak Bu, saya sangat terima kasih dengan Ibu karena Ibu sudah melatih saya dan Ibu sudah bisa menghilangkan suara-suara tadi, dan saya sudah lega dan bahagia Bu. Baguslah, alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu Ibu silahkan makan, terus Ibu minum obat, setelah itu istirahat ya Bu. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama, saya permisi ya Bu. Ya Bu, makasih. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.